Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nopan Pemilih. Kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara isi info pajak YouTube 2023 di Google AdSense. Oke kawan-kawan, bagi yang sudah monetasi maka diwajibkan untuk mengisi mengisi formulir pajak yang ada di Google AdSense YouTube untuk mendapatkan pembayaran setelah minimal pembayaran tercapai, yaitu dengan cara minimal pembayarannya sekitaran $10. Oke, lanjut saja kita coba paparkan tentang setelan cara isi info pajak di YouTube. Yang pertama adalah membuka akun Google AdSense kawan-kawan masing-masing. Setelah terbuka, kemudian klik info pembayaran. Setelah diklik info pembayaran, di sini ada kelola setelan, menu kelola setelan. Jadi diklik di kelola setelan, nanti akan tampil informasi tentang pembayaran. Nah, di sini ada profil pembayaran, akun pembayaran di setelannya. Kemudian pilih di info pajak Amerika Serikat. Nah, di tanda pensil ini klik di sini, kemudian klik info pajak. Setelah itu akan tampil menu tambahan info pajak. Di menu tambahan info pajak ini kemudian kita klik. Setelah itu akan keluar formulir yang ada isiannya, yang ada informasi diperkirakan maka waktu 15 sampai 20 menit. Kemudian ada menggunakan profil pembayaran yang benar, Anda mungkin untuk menyerahkan dokumen pajak tambahan. Setelah semuanya kita baca, kemudian klik mulai formulir. Nah, setelah diklik mulai formulir ini, Anda akan diarahkan untuk login kembali di akun Google AdSense kawan-kawan. Nah, setelah login kemudian akan tampil form isiannya. Nah di sini form isiannya ada pertanyaan, apakah jenis akun dari kawan-kawan. Nah, di sini bisa kita pilih yaitu perorangan. Tapi sebelumnya untuk menentukan formulir pajak yang benar, harap jawab pertanyaan katanya. Jadi di sini kita akan dipandu untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan data-data pribadi kita. Nah, di sini ada apa jenis akun yang akan kita pilih. Itu jenis akun yang kita pilih adalah perorangan. Nah, di sini kita klik di sini, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini akan tampil lagi apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Kalau kita pilih tidak karena kita berdomisili di Indonesia. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama W888BEN. Formulir ini sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian yang kedua W8ECI. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individual non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan AS. Nah, di sini karena kita bukan warga negara Amerika Serikat, kita pilih yang W8BN. Nah, setelah diklik nanti akan tampil button mulai formulir W8BN. Nah, di sini kita klik button tersebut. Nah, maka akan tampil informasi berikutnya yang harus kita lengkapi. Jadi bagi kawan-kawan yang telah menyelesaikan monetasi dan untuk mendapatkan PIN AdSense, kita harus mengisi formulir pajak terlebih dahulu yang telah disediakan oleh Google AdSense. Nah, di sini ada isian identitas pajak.
yang mana nanti kita isi adalah nama, kemudian kita pilih wilayah kenegaraan. Di sini kita pilih Indonesia. Nah, di sini nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak dalam kurung TIN adalah nomor identifikasi yang diwajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda harus memberikan TIN asing atau TIN AS, info lengkapnya tentang TIN. Nah, di sini kita bisa jelasnya. Ini TIN asing ini adalah NPWP. Jadi kalau kawan-kawan sudah mempunyai NPWP, silakan diisikan NPWP yang kawan-kawan punya. Nah, di sini kita isikan NPWP. Nah, kalau rasanya NPWP-nya sudah betul, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada tambahan isian lagi, yang itu di poin kedua, yang mana di sini ada informasi tentang alamat tinggal. Nah, di sini kita lengkapi alamat tinggal kita. Nah, di sini ada informasi alamat tinggal permanen, yang mana nanti ada informasi di sini alamat tinggal bisa kita checklist, tapi ini bisa diabaikan juga. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP untuk perhatian. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan PO Box kotak pos. Nah, ini seandainya kita mempunyai PO Box. Jadi kalau kawan-kawan Anda menggunakan PO Box, silakan diisi. Kalau seandainya tidak ada, silakan diisikan dengan alamat kawan-kawan sendiri. Kemudian APT Suite ini bisa dibagi menjadi dua nih, alamatnya tidak opsional. Nah, kemudian pilih kota tempat kawan-kawan berdomisili, dan pilih provinsi dan kode pos. Kemudian checklist alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, ini kita checklist. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini ada di poin berikutnya adalah perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita pilih ya. Karena kalau kita pilih tidak, nanti pajaknya mungkin terlalu besar sesuai dengan standar atau aturan di Amerika Serikat. Kita pilih ya. Kemudian kita pilih penduduk negara berikut. Kita checklist di kotak ini. Nah, penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Kemudian kita pilih negara Indonesia. Nah, di sini ada tarif dan ketentuan khusus. Maksud dari tarif dan ketentuan khusus ini adalah Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang
yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Nah, di sini kita pilih yang pertama adalah layanan. Nah, seperti AdSense. Nanti setelah layanan ini kita pilih, setelah checklist layanan, kita pilih pasal dan ayat. Nah, ini hanya ada satu pilihan, pasal 8 ayat 1. Kemudian pilih tarif pemotongan. Tarif pemotongan kita pilih saja yang lebih rendah. Kita pilih 0 tarif. Nah, setelah dipilih 0 tarif, kemudian kita harus menceklis alasan. Nah, alasannya di sini kita checklist alasan sebagai wajib pajak negara yang disebutkan dengan penjajah pajak dan bla bla blanya kita checklist. Nah, setelah kita checklist, kita pilih checklist lagi royalti film dan TV. Sama dengan seperti tadi, kita pilih pasal dan ayatnya, pasal 13 ayat 2. Kemudian kita pilih tarif pemotongan pajaknya, yaitu yang paling rendah adalah 10%. Kemudian kita pilih checklist lagi alasannya. Nah, begitu juga selanjutnya dengan royalti dan hak cipta ini. Royalti hak cipta lainnya seperti play dan program partner YouTube. Kita pilih pasal 13 ayat 2, kemudian pemotongan yang paling rendah, kemudian kita checklist alasannya. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Klik berikut. Nah, step berikutnya adalah di poin 4. Nah, ini di sini Anda di kawan-kawan pernahkah individu yang disebutkan di atas di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Karena kita bukan warga negara Amerika Serikat, kita klik saja di tidak. Nah, kemudian sini kita pilih, saya minta bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau aplikasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun yang digunakan untuk tersebut akan berlokasi di luar AS. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik berikutnya. Nah, di poin ini ada preferensi pengiriman dokumen pajak Amerika Serikat. Ya, di sini adalah pengiriman secara elektronik. Direkomendasikan terima dokumen pajak Anda secara elektronik, bukan melalui surat. Pengiriman secara elektronik untuk melindungi informasi pribadi Anda. Nah, di sini kita checklist, ya, saya menyetujui. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah pratinjau. Pratinjau ini adalah meninjau informasi-informasi yang telah kita berikan tadi. Ini adalah cara dokumen akan dibuat berdasarkan informasi. Jika memilih berapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mengerti IRS, otoritas pajak AS. Ya, kita klik checklist di sini, kemudian klik berikutnya. Nih, ada konfirmasi dan tanda tangan. Nah, di sini ada konfirmasi dan tanda tangan. Di sini ada sertifikat formulir pajak. Nah, di sini sertifikat formulir pajak. Nah, di sini kita checklist di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu. Saya menyatakan bahwa ini poin-poinnya, saya telah ada bla 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 ini, bla bla ini. Kemudian saya menyetujui akan mengirim formulir baru dalam 30 hari jika pernyataan ini formulir terbukti tidak benar. Nah, di sini kita masuk kepada affidavit dan status tidak berubah. Di sini ada formulir pajak, ini dapat diterapkan pada pembayaran sebelumnya dengan memberikan sertifikasi opsional berikut. Nah, di sini kita checklist saja di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu. Saya minta bahwa informasi tentang formulir pajak ini tidak berubah serta benar. Dan nah, di sini yang sering membingungkan kawan-kawan. Di sini di sebelumnya di Google AdSense sebelumnya di bawah tahun 2023 ini belum ada. Ini adanya di tahun 2023. Jadi di sini kita isikan saja 2023 tahunnya. Kemudian deskripsinya adalah tanggal pengisian sekarang saja. Kita misalkan kita isi 9 Desember
Desember 2023 ya, nantinya akan tetap diterima. Nah, di sini kita masuk pada menu tanda tangan. Di sini saya menyatakan bahwa saya menandatangani formulir pajak di atas dan melampirkan surat pernyataan status yang tidak berubah jika berlaku di bawah ancam pidana atas keterangan palsu. Nah, di sini kita pilih saja tidak. Saya bukan pemilik manfaat, kemudian kita centang kotak di sini. Saya mengatakan bahwa bagaimana tanda tangan yang disebutkan di bagian detail pajak. Kemudian kita isikan nama sesuai dengan nama di KTP. Jadi kawan-kawan yang pasti ada yang bertanya kenapa untuk tanda tangan di Google AdSense ini menggunakan nama ya. Di sini di Google AdSense ini kita tidak menggunakan tanda tangan seperti tanda tangannya Indonesia. Jadi kita menggunakan tanda tangannya dengan nama lengkap. Nah, di sini setelah kita ketikkan nama kita sendiri, kemudian kita klik kirim. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu untuk menunggu. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk melampirkan dokumen, yaitu upload bukti kapasitas. Harap upload bukti bahwa Anda secara sah diberi otorisasi untuk menandatangani atas nama pemilik manfaat. Dokumen yang akan kami setujui adalah berupa SIM, paspor, sertifikat wajib pajak, tanda pengenalannya yang dikeluarkan pemerintah, penjelasan tertulis yang wajar. Nah, di sini saya mencoba mengirimkan KTP. Nah, di sini kita bisa menggunakan KTP saja. Nah, di sini kita upload. Nah, sudah terupload, kemudian kita klik kirim dokumen. Kalau rasanya sudah betul, kita klik kirim dokumen. Nah, ini kita menunggu beberapa saat untuk diverifikasi oleh Google sendiri. Nah, di sini ada keterangan verifikasi sedang berlangsung. Nah, terima kasih telah mengirimkan informasi Anda. Kami akan meninjau dan mengirimkan email kepada Anda dalam beberapa hari. Jika kami tidak dapat memverifikasi detail Anda, kirim ulang informasi Anda. Anda memiliki jumlah percobaan yang terbatas. Nah, mungkin itu saja cara mengupload info pajak di akun Google AdSense. Jadi bagi teman-teman yang sudah monetisasi, ini harap segera dilakukan info pembayaran, yang mana nantinya untuk akses kelancaran pembayaran dari YouTube kepada kita. Mungkin itu saja dari saya tentang cara mengisi info pajak AdSense YouTube. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.